Baik, untuk pemirsa PAL TV yang ada di rumah, langsung saja di Grand Final Audisi Presenter PAL TV 2021. Finalis pertama, Faisal Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali berjumpa bersama kami di Liputan Metropolis edisi hari ini 27 Juni 2021. Berbagai informasi berita seputar kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda semua. Saya Faisal Alwi, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Pemirsa, Pemkab Muratara melakukan pengejaran. Pemirsa, Pemkab Muratara melakukan pengerjaan pembangunan 15 infrastruktur di normalisasi daerah Muratara, dan pembangunan ini sendiri tentunya akan direalisasikan dengan dana sebesar 46 miliar rupiah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini di Liputan Metropolis. Saya Faisal Alwi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Diiringi dengan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Luar biasa, Faisal Alwi. Iya, jadi untuk semua teman-teman udah di atas panggung ini, posturnya di depan mic kalau memang sudah ready, langsung saja ya. Baik, tentunya finalis yang pertama sudah kita saksikan. Lanjut lagi Asi. Kita bakal langsung memanggilkan ke finalis yang kedua. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mary Sylvia. Halo pemirsa, Anda menyaksikan kami dalam Liputan Metropolis edisi hari ini tanggal 27 Juni 2021. Beragam informasi seputar kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan selama 60 menit ke depan. Saya Mary Sylvia, berikut berita Liputan Metropolis selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita kita pada sore hari ini, TPA Sukawinatan seluas 25 hektar di Sukarami, Palembang saat ini telah melebihi kapasitas. Hampir setiap harinya 800 ton sampah dibuang di kawasan ini. Pemerintah telah memberikan himbauan kepada masyarakat setempat untuk mengolah sampah sendiri dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Liputan Metropolis edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Liputan Metropolis setiap harinya pukul 5 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Saya Mary Sylvia dan segenap kru yang bertugas, izin pamit, sampai jumpa. Marissa Ulfia dengan Liputan Metropolis. Luar biasa, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan langsung kita lanjut ke finalis yang ketiga, merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sophie Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan Liputan Metropolis edisi Minggu 27 Juni 2021. Beragam informasi yang menarik dan teraktual telah kami persiapkan hanya untuk Anda. Bersama saya Sophie Wahyuni, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Peringatan HUT Bayangkara ke-75 di Musirawas ditandai dengan pemberian vaksin gratis kepada masyarakat. Pemberian vaksin secara gratis ini dilaksanakan di Taman Beregam, Kecamatan Muara Beliti. Dinas Kesehatan Musirawas membantu kegiatan tersebut dengan melibatkan puluhan dokter dan tenaga medis. Baiklah pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Liputan Metropolis setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Sophie Wahyuni dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Ya, sekali lagi untuk peserta, ya, jadi mic-nya itu tolong agak di bawah hidung ya. Jadi muka di layar kaca itu kelihatan muka kalian. Jadi mic-nya agak di bawah hidung. Oke? Baik, kita lanjut saja ke peserta atau finalis yang keempat.
Ini merupakan perwakilan dari Sumatera Selatan nyanyi di Istana Presiden tahun 2015. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yusherdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Senang sekali liputan Sumsel kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dengan info menarik dan teraktual disiapkan oleh tim redaksi kami. Bersama saya Yusherdiana, kita jelang liputan selengkapnya. Pemirsa, kita masuk ke berita yang pertama. Indonesia tembus 2 juta per tanggal 21 Juni 2021. Sumatera Selatan sendiri menempati posisi ke-14 dan mendapat tambahan lagi kasus tercapai 20.007 juta. Palembang sebagai ibu kota provinsi masuk dalam zona merah. Untuk itu masyarakat diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus tonton liputan Sumsel setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saya Yusherdiana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalis dengan nomor 4 menyampaikan informasi tentang protokol kesehatan. Iya, betul. Jadi kita wajib ya Bapak Ibu dan juga untuk semua pengunjung yang ada di OP Mall ini, tolong maskernya tetap dipakai. Betul. Ya, dan juga sedikit jaga jarak ya, jangan belombok ujung tuh. Oke. Ingat waktu dulu Cek Maria ya pernah finalis ini, dia baca berita dulu Halo Palembang. Katanya pas tegak depan mic, isi berita Maria itu nyusu di Taman Polda ditangkap Pol PP. Oh, taunya itu berita Karena dia gerbek. dewe. Iya. Maria 2000 berapa? 2001 ya? Baik, kita lanjut ke finalis yang kelima, merupakan mahasiswi jurusan manajemen dari Universitas Sriwijaya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Fahira Dea Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda dalam liputan Sumsel edisi hari ini. Bersama saya Fahira Dea Azahra dan berikut berita selengkapnya. Tim Bea Cukai bersama Kota Palembang dan Dirresdikda Polda Sumsel berhasil menggagalkan penyeludupan benih lobster sebanyak 225.000 ekor. Senilai sekitar 33 miliar rupiah, benih ini hendak diselundupkan ke negeri jiran Malaysia. Benih tersebut dikemas dan dimasukkan ke dalam kantung plastik dan dimasukkan ke 27 box. Baiklah pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Saya Fahira Dea mewakili kru yang bertugas, mohon pamit, undur diri, dan tetap ingat pesan Ibu, jangan lupakan protokol kesehatan COVID-19. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Fahira, finalis nomor 5. Lanjut lagi ya sih. Dan tentunya kita dilanjutkan dengan peserta atau finalis dengan nomor urut 6, Hagai Eagle Kainde. Best Coach Honda DBL 2015. Cek 1 2. Cek 1 2 3. Selamat siang pemirsa, saatnya kami perbaharui informasi Anda bersama kami di Liputan Metropolis. Beragam informasi seputar kota Palembang dan sekitarnya telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Bersama saya Hagai Kainde, kita jelang informasi yang pertama. Pemirsa, sebanyak 7 orang tersangka kurir narkoba ditahan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 3 kg dan 80 pil ekstasi. Penangkapan dilakukan di bawah jembatan flyover Sukarami, Palembang. Salah satu dari tersangka kurir narkoba ini merupakan seorang buruh yang mengaku terpaksa menjadi kurir karena terdesak kebutuhan ekonomi.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Tetap saksikan liputan Metropolis setiap harinya hanya di stasiun TV kesayangan kita, PAL TV, memang punya gitu. Akhir kata saya Hagai KND beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Hagai Eagle KND, dan tentunya selanjutnya kita panggilkan finalis dengan nomor urut 07. Bella Julianda Putri. Wow, gadis cantik yang lahir di Palembang 1 Juli 1997. Cek 1, 2, 3. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali liputan Metropolis kembali hadir menjumpai Anda. Edisi hari ini Minggu 27 Juni 2021. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Bersama saya Bella Julianda Putri, inilah liputan Metropolis selengkapnya. Baik pemirsa, informasi pertama datang dari 8 pelaku pungutan liar atau pungli di Jalan Sosial Gandus ditangkap oleh Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Kota Palembang. Dan pemirsa, dari penangkapan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, sejumlah uang Rp450.000, senjata tajam dan juga kertas catatan. Dan pemirsa, perlu diketahui bersama bahwa salah satu di antara pelaku juga merupakan pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis dalam kasus pembunuhan. Dan pelaku tersebut merupakan incaran dari polisi. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi liputan Metropolis hari ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan liputan Metropolis setiap hari jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Saya Bella Julianda Putri mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap terus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ingat, sayangi keluarga, pandemi masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Itulah finalis dengan nomor urut 7. Selanjutnya kita panggilkan finalis dengan nomor urut 8, Siti Rahmadania. Merupakan finalis JKT48. Wow, di tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan liputan Metropolis edisi hari ini Minggu 27 Juli 2021. Bersama saya Siti Rahma, berikut liputan Metropolis selengkapnya. Pemirsa, dari 70 agenda pariwisata Kota Palembang belum sepenuhnya dilaksanakan. Akibatnya dari wabah Covid. Hal ini Pemirsa, dari 70 agenda pariwisata Kota Palembang belum sepenuhnya dilaksanakan akibat dari wabah Covid. Di antaranya yaitu event cap gome, lomba bidar, dan perahu hias. Hal ini berdampak menjadi pengurangan omset UMKM, khususnya pada usaha yang bergantung kepada agenda pariwisata Kota Palembang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam liputan Metropolis edisi hari ini. Saya Siti Rahma beserta kerabat yang bertugas mohon pamit, sampai jumpa. Baik, terima kasih Siti Rahmadania. Dan selanjutnya ini finalis dengan nomor urut 9 yang memiliki hobi mendengarkan musik, Alif Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali liputan Sumsel kembali hadir menjumpai Anda edisi hari ini Minggu 27 Juni 2021. Beragam sajian informasi seputar Kota Palembang dan wilayah Sumatera Selatan akan kami sajikan di layar kaca Anda. Bersama saya Alif Ramadan, kita jelang liputan Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Sriwijaya FC dikabarkan akan Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Alif Ramadan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Baik, sampai jumpa Alif. Oke, Alif, lo tadi nggak minum kali Lif, jadi agak nervous ya. Nervous ya? Iya. Oke, sekali lagi untuk semua pengunjung OP Mall yang sekarang menyaksikan untuk Grand Final audisi presenter PAL TV 2021, tolong untuk pakai maskernya, dan itu Bapak Ibu yang supporter belakang coba agak dipisah sedikit, jangan numpuk. Ya, tolong jangan numpuk dulu, kita jaga jarak. Coba semuanya yang di belakang sana, ya, kita jaga jarak dulu. Ibu-ibu tolong Bu, bisa mendengarkan suara kami. Boleh rentangkan Ya, jaga tangan? jarak Bu, jaga jarak dulu. Rentangkan tangan, boleh rentangkan tangan? Enggak dong, bukan senam. Oh, bukan senam. Iya, iya. Baik ya, jadi sekali lagi mohon kerjasamanya selain sponsor yang mensupport kita untuk acara ini, mohon kerjasamanya juga Bapak Ibu untuk tetap patuhi protokol COVID-19. Jadi maskernya dan juga jangan terlalu mepet. Oke? Kalau ini mepet-mepet gak ada nyopet. Hati-hati Bari. Baik, kita lanjut ke finalis terakhir di sesi 1. Ini datang jauh-jauh dari Muara Enim. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Della Virginia. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Liputan Metropolis edisi hari ini. Bersama saya Della Virginia, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Dinas Kesehatan kembali menerima 208.000 vaksin jenis Sinovac yang akan diberikan kepada lansia. Khusus di Sumatera Selatan, pencapaian vaksin baru mencapai 30%. Sementara untuk di daerah Sumatera Selatan, terus bersosialisasi pentingnya vaksin untuk lansia. Berita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa Della Virginia. Baik, dan beri tepuk tangan ke 10 finalis yang sudah tampil di sesi 1 audisi presenter PAL TV tahun 2021. Dan tentunya kita masih ada 10 finalis lagi. Wow, ini makin deg-degan nih. Tadi kayak 1 sampai 10 semua oke-oke. Oke-oke Ya, ya. mungkin yang dari 11-12 itu oke-oke juga. Oke. Jadi bingung deh juri siapa yang akan jadi menjadi pemenang ya. Acara ini disponsori oleh